Marsono sudah 20 tahun mengajar di SD Negeri 3 Weterusan, Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah. Selama mengabdikan dirinya sebagai guru, Marsono tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur karena bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tinggal di Dusun 10D, SP3 Weterusan dengan segala keterbatasan yang ada. Filial Sekring Bawah adalah istilah untuk cabang dari SD Negeri 3 Weterusan untuk para pelajar yang tinggal di SP3 Weterusan wilayah terdalam. Mereka tidak mampu menjangkau sekolah induknya karena kondisi jalan yang bertekstur tanah yang ekstrim dan jarak tempuh yang jauh. Di sanalah Marsono ikut mendirikan bangunan kelas secara swadaya bersama masyarakat dari tahun 2004 silam dengan pengadaan bangku dan meja yang diperoleh dari iuran siswa sebanyak 100.000 per tahun tanpa bantuan pemerintah. Sekolah tempat Marsono mengajar kini memiliki 2 bangunan dengan 5 ruang kelas dan 1 buah kantor, yang mana tembok seluruh kelas masih berbentuk bata, berlantaikan tanah, dan jendela yang hanya ditutup menggunakan potongan kayu yang dipaku secara melintang. Marsono pun sudah tidak heran lagi melihat lantai kelas filial Sekring Bawah SDN 3 Weterusan yang semakin lama tanahnya mulai terkikis hingga menjadi lubang, pintu yang mulai lapuk dan hampir tidak berfungsi, serta debu yang bertaburan ketika melangkahkan kaki. Marsono mengatakan banyak sekali kekurangan dan ketertinggalan saat belajar dan mengajar di filial Sekring Bawah. Tidak ada internet, tidak ada listrik, sekolah seadanya, fasilitas pemerintah tidak ada. Namun sampai sekarang Marsono berusaha untuk mengajar sebaik mungkin karena dirinya melihat ada harapan besar pada semua anak didiknya. Faktanya, SDN 3 Weterusan dan seluruh masyarakat yang tinggal di SP3 Weterusan hingga saat ini belum dialiri listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Bagi Marsono, listrik dan internet menjadi problem krusial selain memikirkan bangunan kelas yang jauh dari kata layak itu. Lokasi yang jauh dari wilayah administrasi membuat masyarakat setempat, termasuk Marsono, tertinggal dalam aspek pembangunan dan perhatian pemerintah. Mereka bertahan dengan memegang harapan esok akan lebih baik, dan anak didiknya bisa menjadi orang yang berhasil di kemudian harinya. Saat ini tenaga pengajar di filial Sekring Bawah SDN 3 Weterusan berjumlah 5 orang untuk mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan Marsono mengajar di kelas 6 dengan 12 orang anak didik. Tidak bisa dipungkiri, terkadang Marsono merasa sedih saat muridnya mengeluh kepanasan, banyak debu, dan iri dengan sekolah berfasilitas bagus di luar wilayah mereka. Dilema Marsono terjadi ketika kapasitas untuk menghadirkan pembelajaran modern kepada para muridnya terbentur fasilitas yang tidak mendukung sama sekali. Jangankan untuk pembelajaran, kinerja guru saja terhambat karena tidak ada komputer. Marsono mengerjakan tugasnya sebagai guru secara manual. Sedangkan saat ini dia mengaku sudah saatnya era digitalisasi dan multimedia yang selalu update. Marsono pun mengaku ada kalanya dia merasa kondisi yang jenuh dan sangat lelah menghadapi keterbatasan yang ada saat mengajar di filial Sekring Bawah. Hal itu membuatnya hampir pesimis dengan dirinya sendiri. Hal itu terbukti ketika para anak didiknya melaksanakan ujian nasional. Keterbatasan listrik dan internet membuat pelaksanaan ujian berlangsung dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Namun lagi-lagi, Marsono harus menahan egonya untuk tetap membuat anak didiknya terus semangat. Dia dengan segala upaya memotivasi para murid untuk bisa berjuang dengan sungguh-sungguh agar prestasi mereka membuahkan kesuksesan. Di Hari Guru tahun 2024 ini, Marsono berpesan kepada seluruh guru untuk terus berjuang dengan apapun keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Dengan keyakinan dari hati untuk mencerdaskan generasi bangsa, Marsono terus bertahan dan teguh pendirian dalam mengajar di filial Sekring Bawah SDN 3 Weterusan. Pak Marsono sudah berapa tahun Pak menjadi guru Pak? Dari tahun 2004 sampai tahun 2024. Pak Marsono mengajar di mana Pak? Di filial Sekring Bawah, di Dusun 10D, Mataram Udik. Jadi kita sekolah induknya itu SDN 3 Weterusan SP3. Tantangan selama mengajar di kelas apa sih Pak? Banyak sekali Mas, karena kami berada di filial, terus kondisinya seperti ini,
ya untuk kegiatan KBM itu ya sangat terbatas. Yang mana satu, fasilitas dari listrik kita belum ada. Terus dari internet juga kita susah. Ya banyak sekali untuk kegiatan KBM kita ini, banyak sekali kendala karena sekarang KBM ini kita dituntut multimedia. Semua serba media, semua serba komputer. Kami belum ada, kami belum punya. Kita ya seadanya manual mas. Kita dari buku, ya kita ngambil sumber dari buku-buku cetak yang dikasih dari Departemen Pendidikan aja. Ini kondisi kelas kita di filial ini memang filial Sekering Bawah ini ya ada dari bantuan dari Indo ada, tapi mutlak untuk bangunannya itu kami ambil dari swadaya masyarakat. Jadi semampunya kita seperti ini, ya kita berjalan seperti ini gitu mas. Pernah nggak sih Pak murid-murid kita ini minder dengan sekolah lain yang kondisinya lebih bagus Pak? Itu positif mas. Apalagi kita filial itu diundang ke Indo, itu terlihat sekali minder anak itu. Jadi terkadang, wah kok sekolah saya seperti itu, ini seperti ini. Tapi tetap kami memberikan motivasi kepada anak, apapun keadaannya, pendidikan itu sama. Tinggal kualitas pendidikan itu tergantung manusianya. Jadi kita memotivasi anak, ya kalau masalah minder tetap minder mas. Tetapi kita selalu memberi motivasi. Intinya yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah kecerdasan dan keakhlakannya mas. Dengan segala keterbatasan ini Pak Marsono pernah nggak lelah menjadi guru Pak? Ya manusiawi mas. Jadi manusia itu pasti ada jenuh, ada bosen, mungkin bahkan ada sangat lelah sekali. Tetapi karena itu tanggung jawab dan kewajiban kita terpanggil dari jiwa yang paling dalam bahwa kita itu pendidik, harus mencerdaskan anak bangsa, apapun keadaannya kita tetap semangat mas. Apa yang membuat Pak Marsono merasa bangga menjadi guru Pak? Kita sebenarnya tidak memandang momen. Guru itu adalah panggilan, bukan sekedar profesi, bukan sekedar suatu cita-cita. Memang orang menjadi pendidik itu emang panggilan. Kalau sudah panggilan, apapun yang terjadi, momen gak ada momen, tetap kita bangga menjadi seorang pendidik ini seperti itu. Harapannya walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas, tidak adanya fasilitas yang ada seperti di luar-luar, ada komputer, ada listrik, ada apapun, tetap semangat menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh keluarganya, oleh agamanya, dan oleh negaranya mas. Bagaimana Pak Marsono memaknai Hari Guru ini Pak? Ya harapan kami dengan adanya Hari Guru, kita sebagai guru itu intinya sebagai figur publik, tunjukkanlah bahwa guru itu mempunyai kode etik, guru itu mempunyai suatu birokrasi yang lain daripada masyarakat yang lain. Jadi intinya dengan Hari Guru ini, marilah kita semangat sebagai pendidik, semangat kita mencerdaskan anak bangsa, apapun keadaannya kita adalah seorang pendidik, itu mas. Hari ini kita memperingati Hari Guru. Bapak dan Ibu guru sama seperti kalian pernah menjadi anak didik guru-guru kami. Jadi bangganya seorang guru itu adalah ketika melihat anak didiknya menjadi orang yang sukses.
wabarakatuh.